makin seru nih Pak Prabowo. Luar biasa. Dia tuh, gue rasa dia korban kompor. Lo kemarin kan Sekjen Gerindra tuh yakin mau dukung lagi Prabowo. Maju lagi di 2024. Ya biar Kesannya gue mikir begini, gue dulu pernah sahabat gue itu matematikanya lemah bro, tapi ibunya berpikir bahwa dia jago matematika. Padahal teman gue ini dia lebih seneng main gitar sebenarnya. Dia tuh selalu bilang gue lemah matematika, tapi sama ibu gue didorong-dorong terus. Terus gimana solusi lu? Ya nilai gue tetap jelek, tapi gue mau aja buat nyenengin ibu gue. Jangan-jangan kayak gitu nih. Jadi maksudnya matematikanya lemah. Bukan, itunya juga lemah. Maksudnya suaranya waktu itu itu tidak sekuat Pak Jokowi sehingga kalah gitu. Dan yang menarik nih ya, Pak Prabowo jadi wapres pernah, cawapres. Dampingi Ibu Mega kan? Mega Pro dulu. Mega Prabowo. Kalah. Kemudian jadi presiden, capres. Lawannya Pak Jokowi kalah. Waduh, kalah. Jadi lagi capres. Lawannya Pak Jokowi lagi. Kalah lagi. Sekarang maju lagi nih. Maju lagi. Dulu pernah kan waktu Nasdem atau apa ya? Ingat gak dulu? Yang mana? Yang itu Golkar konvensi. Konvensi. Kalah juga Pak Wiranto yang terpilih di konvensi Golkar. Iya, pengalamannya udah banyak sih. Pokoknya kalau bertarung bebas, kalah. Kalau jadi ketua Gerindra kan nggak perlu ada kongres. Kayaknya mungkin lebih baik daripada didorong-dorong nyapres. Beliau tetap aja kayak Bu Mega itu jadi ketua umum sampai lama lah gitu. Iya. Ketua umum kan powernya lebih tinggi daripada presiden. Tapi gini, kalau Gerindra itu nggak punya capres, suara dia bakal menurun lah. Kan Pileg sama Pilpres barengan. Pileg sama Pilpres kalau yang dengan sistem yang sekarang ini berbarengan dan itu artinya partai harus punya kandidat dari awal. Iya, makanya. Untuk menarik perhatian. Kan banyak orang yang masih fans Pak Prabowo kan. Oh iya, banyak lah. Survei sekarang paling tinggi loh. Paling tinggi. Di Hambalang tuh semuanya milih Prabowo. Paling tinggi. Tapi ingat bro. Iya. Dulu tahun 2011 itu Bu Mega itu juga waktu di survei presiden tinggi banget. Tinggi. Tertinggi malah. Terus? Tapi kan yang jadi Pak Jokowi juga. Enggak Pak. Iya kan? Dia malah mencalonkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi 2 tahun kemudian mencalonkan Pak Jokowi. Jangan-jangan. Ini kan surveinya tinggi nih. Iya. Kan? Terus nanti dicalonkan Pak Fadli. Kenapa Fadli? Kan Fadli zona Gerindra. Iya, tapi ya kan kita itu Fadli Zon mungkin kandidat Menteri Perikanan. Khusus ikan itu. Karena lebih fasih ngomongin soal ikan mungkin. Jadi kalau Pak Prabowo nggak maju, kalau Pak Prabowo ini nggak maju, yang maju belum tentu Fadli Zon juga. Iya. Kalau enak banget. Loh, kan bukan tidak mungkin loh. Fadli itu penggemarnya banyak bro. Politik. Iya, politik kan cair. Segala sesuatu bisa terjadi. Iya, semua bisa utak-atik gitu. Bayangkan kalau Fadli Zon maju. Terus wapresnya Novel Mbak Mukmin. Wah, ini pasangannya sangat seram. Bayangin loh, betapa orang trauma nanti masuk ke TPS. Udah gitu kan Fadli Zon sama siapa namanya? Novel Mbak Mukmin, ya kan? Iya. Itu singkatannya juga nggak enak. Flabak. Fadli Zon, Novel Mbak Mukmin. Pilihlah Flabak. Susah. Nggak asik itu. Itu alternatif yang paling terakhir kali ya. Iya. Kemungkinan bro, kalau beliau ini nggak maju, yang didorong mungkin siapa namanya Sandi. Sandiaga Uno. Dia kemarin kan baru jadi calon wakil kan, cawapres. Mungkin dia bisa didorong, bisa. Pertama sih. itu. Kedua, kalau Gerindra ini nyalonin Sandi, yang pertama Sandi ini kader. Yang berikutnya adalah Sandi udah nggak perlu modal kan, dia sudah bisa modali sendiri. Dia uangnya udah banyak. Ya, karena ujung-ujungnya kalau capres kan pasti di situ, ujung-ujungnya iya. Nah tapi gini, kalau seandainya ini Prabowo ini kan masih minat ya. Kalau kata sekjennya Gerindra kan masih minat. Nah, gue lagi masih kuat. Iya, masih ingin gitu. Masih kenceng. Keinginannya untuk membangun bangsa tuh kenceng. Nah, gue lagi aman nggak nih?
gue lagi mikirin ini minatnya dia yakin gitu loh. Kan lo hat-trick loh. Udah 3 kali kalah nih. Ini hat-trick loh, 4 kali loh. Ya kan gini, mungkin nih dalam persepsi gua, mungkin kan si siapa namanya Sekjen ya, Sekjen, yang iya. nanya ke Pak Prabowo, Pak gimana masih minat untuk 2024 gitu. Terus, wah minat, saya minat gitu. Kalau kalah gimana? Loh, saya sudah punya pengalaman itu. Oh, nggak kaget? Nggak kaget, saya nggak pusing kalau kalah, udah sering. Oh gitu, iya gitu. benar. Jadi memang Maka saya, ya malah saya mempersiapkan kalau menang ini. kaget dia pasti. Wah, lebih kaget lagi. Sok gitu. Bener, Mungkin bener, itu bener, yang bener. menyimpulkan. Jadi memang sekelilingnya barangkali udah maju Pak tapi kalah aja. Iya, biar nggak sok. Karena udah pengalaman. Biar nggak sok ya kan? Iya. Orang kalau misalnya sudah kena serangan jantung sekali, 2 kali udah biasa aja. Iya, jadi udah memang udah terlatih lah ya. Gitu. Atau udah sering kalah lah misalnya gitu kan. Itu udah biasa aja. Iya. Jadi ketika kampanye juga beda kan feel-nya Iya, kan, karena benar, udah berapa benar, kali benar. kalah. Saudara, coblos saya, misalnya gitu ya. Ah. Kalau nggak coblos, biasa aja. Iya kan gitu. Udah terbiasa. Udah biasa. Saya nggak ada takut-takutnya orangnya. Oh, Kan bener, gitu. bener. Jadi memang dia itu kan kata pepatah itu kan keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda. Iya, tapi dia tertunda terus. lama dan setelah itu Tertunda lagi. setelah itu ternyata udah nggak perlu pemilihan lagi. Satu sistem kerajaan kan kesel dia. Nah, oleh karena itu feeling gua nih, lu nggak tahu pendapat lu tapi feeling gua Pak Prabowo mungkin nggak akan maju. Lo ya? Iya. Masa? Iya, dia hanya dicalonkan tapi nggak maju. Dicalonkan kan Boleh aja, boleh aja. Tapi ketika melihat situasi, wah, yang akan gua pimpin nanti nih demografi kita ini banyakan nih milenial, Gen Z, ini udah nggak terlalu nyambung. Ya kan sama kayak Pilpres kemarin 2019, Pak Prabowo tuh pakai filsafat mengalah. Oh, Gitu loh orangnya. iya, Dia kan mengalah untuk menang. Menangnya cuma menteri nggak apa-apa lah. Iya, itu kan, dan sudah selesai itu. Sudah. Memang targetnya itu. Kan sudah mengabdi. Iya. Yang penting bisa bikin upacara. Wah, itu kan sudah dan bisa meresmikan Pak. Udah ada the best menurut gue ya. Iya, itu udah top lah. Tapi ya, gue pribadi nih, selama Pak Prabowo ini belum bisa mengatasi Fadlizon, dia Agak susah lah ya. agak susah maju. Gue juga ragu, gue mau coblos nanti Densus dibubar. Iya, kan Padahal ngeri nih. teroris banyak. Iya. Banyak apa? Nanti bahaya Kalau misalnya nih, kalau gue jadi Prabowo, Iya. si siapa namanya Fadlizon punya statement gitu, gue ambil Fadlizon, Ngapain? live YouTube, Oh, gue tampar-tamparin, pak, di depan orang. di depan YouTube, di depan kamera. Oh iya terus? Terserah itu nanti diadarin nggak masalah. Oh. Membuktikan bahwa Pak Prabowo itu marah Oh, ya benar, bahwa benar. ada satuan yang bertugas menjaga kedaulatan negara kok disuruh bubar. Apalagi dia Menteri Pertahanan. Apalagi dia Menteri Pertahanan. Tapi kan nggak dilakukan. Dibiarin aja. Dibiarin aja. Oh, ini kan kita jadi ragu kan? Kita jadi ragu. Sekarang lihat foto ini. Ini apa yang Lihat foto kenapa ini. tuh? Ini. Orang-orang PKS ini. Oh. Lihat. Bendera merah putihnya makin lama makin kecil. Nggak takut-takut. Nah, kalau Gerindra katakanlah memang berniatnya tulus ya. Ya. Kader-kader Gerindra itu mendorong bagi Pak Prabowo jadi capres. Kalau misalnya sama ini, sama PKS kayak masih nafsu banget nih. PKS wakilnya. Misalnya. Oh iya. Maksudnya maju, Gerindra bisa kan maju sama PKS? Oh bisa, barengan. Jadi kan Gerindra cukup dapat ya? 12%, PKS Sisanya berapa? PKS. Iya bisa kan 20% kan? Bisa. Berarti siapa calonnya? Mungkin Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Iya Wahid. kan? Terus si siapa? Mardani, Alisera. Mardani Alisera. Iya. Katakan dengan Hidayat Nur Wahid. Iya. Cuman dari nama kampanyenya aja kurang asik kan. Prabowo, Wahid. Iya. Prahit. Atau Wohai. Pilihlah Wohai. Agak kurang. Itu kayak dia kan ahli Cina. Kayak Iya, Cina. kesannya agak ke-Cina-Cinaan. Jangan. Wohai. Pilihlah Wohai. Iya nggak enak. Nggak enak. Prabowo Wahid. Wah nggak enak. Iya. Atau Atau kalau- cocok sih dari nama nih. Gua telaah dari nama ya. Udah, kalau misalnya wakil dia AHY misalnya kan, dia bisa loh ini bareng misalnya sama Gerindra dengan
Demokrat. Itu bisa? Ya. Dari jumlah cukup? Dari jumlah cukup. Gerindra, Demokrat berdua misalnya, kan Demokrat ada banyak kader kan, ada AHY, ada Andi Arief, ada apa gitu. Katakan dengan AHY yang paling mungkin dengan ya. AHY. Prabowo Capres, AHY Wapres. Bisa. Prabowo Jadinya AHY. Joprai. Gua banget. Bukan, kalau Prabowo dengan AHY jadi Bohai. Pilihlah Bohai. Iya. Tapi terlalu ini bro. Terlalu sensual ya. Usianya udah 70 ke atas. Iya. AHY masih terlalu. Jadi ada gap di situ. Itu kayak anaknya MUI kemarin yang 15 tahun kawin sama 45 tahun kan gapnya kan. Itu gapnya, apalagi gap di ranjang itu nanti kan. Bayangin kalau Prabowo sama AHY, Prabowo itu dia kayak memimpin, nggak ada lagi yang dipimpin karena kita tertinggi kan usia ini. Iya. Nggak ada yang diwakili. Udah terlalu tua, 70 tahun lebih kan ke atas sama nanti. terlalu muda gitu. Sama terlalu muda yang nggak tahu apa-apa ibaratnya. Iya. Udah itu namanya Bohai. Kurang ini. Terlalu pantura. Iya, terlalu pantura, terlalu goyang dompet gitu lah ya. Goyang dompet, goyang Bohai. Sementara kita skip. Oh, itu nggak cocok lah. Nggak cocok kan dengan PKS juga kurang sip. Kalau sama ada kemungkinan lagi? PKB. Wah ini, Nah, itu PKB dengan kan basisnya NU cukup. tuh, cukup. Suara cukup. Ya kan ada Caimin kan, Muhaimin, Prabowo. Oh siapa? Prabowo dengan Caimin. Caimin. Wah kurang asik nih. Apa? Pilihlah Boim. Prabowo Caimin. Kurang asik. Pilihlah Boim, mana Jakarta doang yang milih. Yang lainnya nggak tahu. Ada Boim Wong lagi masalah. Boim Wong atau Boim yang berdoa kan? Ya. Kurang cocok kayaknya. Apalagi PKB baru aja menyalip waktu survei kemarin. Oh berarti Gerindra disalip sama PKB ya? Jumlah suaranya ya? Iya. Oh, berarti bisa jadi Caimin capres. Iya. Prabowo wakilnya. Jadi apa? Imbo. Cocok juga. Kurang namanya susah. Ya? Ini Iya. apa tadi PKS lewat. Kayak dulu sama Harta Rajasa. Oh iya, kan? dia pernah ya? Iya pernah. Oh yang tahun kemarin Tahun sebelum yang kemarin kan 2014. Prahara. Iya kan nggak enak didengarnya. Makanya kan banyak isu, banyak hoax gitu kan. Ya itu Prahara. Padahal dia mintanya kan Boha. Kurang asik juga. Partai apa lagi yang bisa kalau digabung dengan Gerindra, dia bisa ngajuin. Golkar juga bisa sebetulnya. Oh, Golkar. Golkar Gede bisa. dong. Oh, Golkar kan lumayan suaranya kan. Hampir berimbang lah. Jadi kalau jumlah suara kalah sama Gerindra, tapi jumlah kursi di DPR banyak menang Golkar. Ini gede sama gede. Iya. Nggak dalam arti sebenarnya. Kalau yang maju Erlangga kan gede juga. Ini berbobot dua-duanya. Ya kan? Tapi kan itu pasti akan berebutan siapa capresnya. Iya, betul. Nggak mungkin juga Erlangga jadi Ngalah gitu. Karena kan suara Golkar gede. Dan ini akan ribut dari mulai sebelum pencapresan kayaknya. Kalau memang dipaksa kan, berbahaya. Udah itu dari, tapi siapa tadi? Erlangga ya. Tapi ini potensi namanya bagus. Apa tuh? Prabowo dan Erlangga. Bohir. Iya, banyak tuh duit. Pilihlah Bohir. Wah, aman itu. Aman. Itu para relawan-relawan yang cari Bohir tuh. Rame-rame itu. Udah pasti itu. Ditambah lagi memang berbobot. Tapi ini kandidat nggak bisa disatuin dalam satu panggung. Bahaya. Panggung berat. Karena memang berbobot tuh. Iya. Prabowo kalau dengan Erlangga. Kurang. Bohir. Iya, ini agak potensi konfliknya juga tinggi. Iya, dan kita akan repot tuh kayak ada matahari kembar gitu kan? Oh iya sih, planet Mars sebenarnya gede. Iya ini bahaya ini kalau misalnya harus ini. Maksudnya akan ada konflik terus ini di level pengurus. Makanya dulu kemarin ketika pas 2019 akhirnya dia nariknya Sandi biar nggak konflik kan? Oh iya. Kan satu partai. Oh iya dulu sama ya. Betul. Ini ada dulu bro. Waktu zaman terakhir Prahara itu ya. Prahara itu sama kan. Hatta Rajasa. Itu kan terlalu tua dengan terlalu tua. Oh iya. Jadi mungkin yang sekarang ini dia akan berpikir kalau dia maju, dia cari yang lebih muda. Yang lebih jadi wakilnya. Oke, kayak ada partai lain nggak nih? Seusia Ria Ricis lah ya. Seusia Ria Ricis lah. Enggak Ria Ricis juga. Ya, kan muda bro. Ya masa pasangan sama cucu? Enggak juga. Itu terlalu muda, 25 tahun enggak juga, belum boleh. Oh iya belum boleh harus ya. 40-an. Ada lagi nggak partai lain yang kira-kira mau
kolaborasi sama Gerindra? Kira-kira nih. Ada Partai Umat. Partai Umat ya? Partai Umat kan masih 0%. Selain 0% juga lagi acak-acakan nggak? Pengurusnya aja nggak jelas, belum bubar itu partai. Ngapain dia ngusulin? Neno kan keluar dari Partai Umat kan? Iya. Dia tuh sebetulnya pengen diriin partai sendiri. Namanya kan dia Partai Umat, dia nggak cocok. Partai Umat dia nggak cocok. Keluar. Pengen Mau bikin diriin sendiri. partai sendiri. Partai Imut. Partai Imut. Jadi memang kan agak imut-imut gitu kan orangnya. Iya sih, Partai Imut. Parmut ya singkatannya. Partai Imut ya. Itu rencananya udah ketahuan sama Amin Rais. Amin Rais marah. Dicoret. Lu keluar mau bikin partai baru, pengkhianat. Ganti. Karena Partai Imut tuh rencananya buat anak saya. Pergi. Neno pergi. Akhirnya ganti lagi. Ganti. Partai Amit. Gara-gara sebel. Iya, Amin. disingkat pamit. Beneran pamit dia nyerah. Ini bro, ada kemungkinan Gerindra ini akan pasangan dengan satu partai besar. Apa tuh? PDI Perjuangan. Oh, sekarang isunya Batu tulis, kan? ingat nggak? Bener. Batu Perjanjian tulis, batu tulis perjanjian itu. batu tulis. Itu perjanjian yang nggak pernah terrealisir. Janji. Perjanjian yang ngeselin Prabowo. Sebenarnya ada apa enggak kita juga nggak tahu. Iya. Iseng aja ya, biasa kan namanya mau namanya kampanye politik kan. ya. Politik kan misalnya gini. Mungkin ya dalam pikiran gue Bu Megawati mungkin begini, Mas nanti you jadi wakil saya ya. Nanti kalau saya menang, berikutnya saya wakil you gitu. Mungkin kan gitu lah bro. Bisa kayak gitu ya. Tapi kalau menang, Tapi kan kalah. kalah. Kalah kan bubar lah. Iya kan perjanjian ini kalau menang waktu itu. Susah nih Tapi Bro. kan namanya orang dijanjiin ya. Kayak lo sama cewek lo janjiin. Wah, gua ngejar terus. Iya. Dijanjiin. Dijanjiin apa? Dia kan dikejar-kejar. Ini problemnya. Ini konon sudah dijodohkan. Antara Gerindra dan PDI Perjuangan ini dengan capres masing-masing. Prabowo dengan yang lebih muda. Mbak Puan. Wah, ini kalau terjadi kan gimana ini? Itu luar biasa itu. Hah? Luar biasa kan? Oh, bukan luar biasa lagi. Ini akan jadi dalam sejarah apa namanya? Dua partai besar berkolaborasi untuk. Tapi itu benar-benar menandakan kerendah hatian PDI. Oh iya. Lo bayangin sekarang dia Pemenang. Presidennya Pak Jokowi. Oh iya. Dari PDIP kan? Dari PDIP. Terus kemudian partai paling besar pemenang pertama. Pemenang pemilu. Tapi targetnya cuma nomor 2. Nah, Kan itu kan rendah hati atau rendah diri kan nggak hampir Mungkin tipis. rendah kader. Oh. Mas rendah kader itu nggak banyak, mungkin kader yang punya kapasitas sebagai presiden mungkin menurut itu. Kalau memang hanya untuk, tapi yang paling unik adalah apa namanya? Yang akan terjadi apabila dua pasangan ini maju, maka itu singkatan namanya, bro. Apa tuh? Ya ini Prabowo dengan Puan Maharani. Itu Woaini. Nggak jelas ini. Woaini, wah kacau itu. Tapi suka banget tuh. Tapi suka ya. Politik jadi seger. Siapa tuh Pak Prabowo dengerin ya. Iya. Pak pakai Pak. Woaini. Woaini. Pak. Prabowo Puan Puan Maharani. Maharani.